Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang awalnya dijanjikan sebagai proyek ambisius tanpa membebani keuangan negara, kini telah menjelma menjadi bom waktu finansial yang mengancam stabilitas BUMN, khususnya PT Kereta Api Indonesia, KAI. Narasi di balik proyek ini yang mengklaim sebagai inisiatif murni bisnis ke bisnis telah runtuh di hadapan realitas beban utang dan kerugian operasional yang masif. Mengupas tuntas kegagalan proyek ini dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek perencanaan, eksekusi, hingga implikasi jangka panjang bagi keuangan negara. Sejak awal, proyek ini diliputi oleh kejanggalan dalam pengambilan keputusan. Pemilihan skema bisnis ke bisnis dengan Tiongkok yang konon tidak membutuhkan jaminan pemerintah atau APBN ternyata menjadi bumerang. Tawaran dari Jepang yang menawarkan skema government to government dengan bunga pinjaman yang jauh lebih rendah ditolak dengan alasan tidak ideal. Ironisnya, kini setelah proyek berjalan, terungkap bahwa skema bisnis ke bisnis ini tidak berkelanjutan. KCIC, perusahaan patungan yang mengelola proyek, terbukti tidak mampu menanggung beban operasional dan utang tanpa suntikan dana dari para pemegang sahamnya, terutama KAI. Fakta bahwa proyeksi pendapatan dan jumlah penumpang jauh dari target yang ditetapkan menunjukkan adanya kegagalan analisis kelayakan proyek yang mendalam. Alih-alih menjadi entitas mandiri yang menguntungkan, KCIC justru menjadi parasit finansial bagi KAI. Laporan kerugian operasional yang mencapai 2,2 triliun pada tahun 2024 bagi KAI adalah bukti nyata betapa rapuhnya fondasi bisnis proyek ini. Ini bukan sekadar kerugian biasa, melainkan lubang hitam yang menghisap laba KAI, menghambat pertumbuhan dan mengancam kemampuan perusahaan untuk berinvestasi pada infrastruktur perkereta-apian lainnya. KAI sebagai salah satu BUMN yang ditugaskan dalam proyek ini adalah entitas yang paling tertekan. Mengapa? Karena KAI diharuskan menanggung sebagian besar beban finansial, termasuk utang dan kerugian operasional yang terus membengkak. Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang luar biasa. KAI yang seharusnya berfokus pada pengembangan layanan dan infrastruktur perkereta-apian nasional, kini justru harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dana cadangan yang digunakan untuk membayar utang proyek kereta cepat. Akibatnya, liabilitas perusahaan meningkat dan laba yang dicatatkan tidak mencerminkan kesehatan keuangan yang sebenarnya. Ini adalah cerminan dari tata kelola BUMN yang rentan intervensi politik. Proyek ini, yang awalnya didasari oleh keputusan politik alih-alih murni pertimbangan ekonomi, kini membebankan konsekuensinya kepada perusahaan negara yang sehat secara finansial. Direktur Utama KAI bahkan menyebut proyek ini sebagai bom waktu, sebuah pengakuan jujur yang menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini bagi keberlangsungan perusahaan. Usulan terbaru untuk membentuk perusahaan negara baru yang akan mengambil alih utang infrastruktur adalah upaya untuk meringankan beban KAI. Namun, ini hanyalah solusi yang mengalihkan masalah, bukan menyelesaikannya. Dengan kata lain, utang yang ditanggung oleh BUMN akan beralih ke APBN, yang pada akhirnya akan menjadi beban bagi seluruh rakyat Indonesia. Skema ini menunjukkan bahwa klaim awal tanpa APBN hanyalah ilusi. Proyek ini tidak bisa hidup tanpa subsidi dari negara. Proyeksi bahwa pemerintah perlu mengalokasikan sekitar 2 triliun per tahun selama puluhan tahun untuk membayar utang adalah pengakuan bahwa proyek ini telah gagal secara finansial sejak awal. Ini adalah beban fiskal jangka panjang yang akan memengaruhi anggaran pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya di masa depan. Lebih jauh, usulan untuk mengalihkan seluruh infrastruktur perkeretaapian ke perusahaan baru ini juga patut dicermati. Meskipun tujuannya untuk mempermudah pengelolaan dan mengurangi beban KAI, skema ini berisiko menciptakan birokrasi baru dan kompleksitas yang tidak perlu.
Kesimpulannya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah monumen kegagalan perencanaan dan pengambilan keputusan yang cacat. Proyek ini menunjukkan bahwa visi ambisius tanpa dasar analisis ekonomi yang kuat hanyalah fantasi yang berujung pada beban finansial yang berat. Beban ini, yang kini menjadi tanggung jawab negara dan rakyat, adalah warisan pahit dari sebuah proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan, tetapi pada kenyataannya telah menjadi simbol utang dan inefisiensi. Pertanyaannya sekarang, akankah pemerintah belajar dari kesalahan ini dan mengambil langkah-langkah yang lebih transparan dan bertanggung jawab di masa depan?